Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Scholars, bersama saya kita ketemu lagi, Sofyandi, dan pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk menjawab beberapa request dari para akademisi untuk mengangkat topik yang beberapa hari belakangan dan sampai hari ini, dan kita percaya beberapa waktu yang akan datang masih terus menjadi polemik dan diskusi di antara berbagai kalangan dan berbagai lapisan masyarakat. Kita tahu bahwa DPR melalui Komisi 2 baru saja menyetujui revisi Undang-Undang Pemilu, dan bahannya itu kemudian juga sudah sampai di balik untuk diharmonisasikan. Namun ini seakan-akan seperti drama, harus kita katakan bagaikan sebuah big political play, drama politik yang besar. Kenapa demikian? Karena pada saat rencana revisi Undang-Undang Pemilu ini dibahas di Komisi 2 DPR, semua partai setuju, tidak ada yang menolak untuk dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu tersebut. Namun masalah muncul tatkala ini barang sampai dibalik, dan ini sekarang sudah dibalik. Ketika sampai dibalik, muncullah suara-suara yang kemudian menyatakan tidak kesetujuannya terhadap revisi Undang-Undang Pemilu ini. Nah, ini kan aneh ya, pada awalnya setuju, kok sekarang tidak setuju. Kalau setuju, setuju saja. Kalau tidak setuju, ya katakan sejak awal. Seperti itu. Nah, menurut bocoran yang kita dapat dari salah seorang politisi PKS, Mardhani Alisera, yang mengatakan bahwa ya seperti itu. Memang pada awalnya semuanya setuju di Komisi 2 itu untuk melakukan revisi Undang-Undang Pemilu. Tetapi sekarang nih, ketika sudah barangnya dibalik, muncul tidak setuju. Siapa saja yang tidak setuju? Yang tidak setuju adalah PDIP, kemudian diikuti oleh PAN, dan kemudian diikuti oleh P3. Tiga partai ini sudah menyatakan sekarang tidak setuju terhadap revisi tersebut. Tiga partai lain menyatakan persetujuannya, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKB. PKS sendiri, kalau kita lihat statement daripada Mardhani Alisera, PKS arahnya menuju ke setuju untuk dilakukan revisi Undang-Undang Pemilu. Golkar terbagi menjadi dua, ada yang setuju, ada yang tidak, dan yang menjadi yang kita tunggu-tunggu adalah Gerindra, yang sampai detik ini kita belum tahu arahnya, apakah setuju atau arahnya setuju, tidak setuju. Tapi yang harus kita pahami adalah bahwa pada saat ini dibicarakan di Komisi 2, semuanya setuju. Dan itu sudah diamini oleh Pak Mardhani Alisera sendiri, yang menjadi salah seorang wakil kita di Komisi 2 tersebut. Dia bilang mau setuju kok. Nah, sekarang kenapa tidak setuju? Kenapa tidak setujunya ini yang menarik untuk kita coba telisik. Ya, drama politik, ya, political play. Ini tentu tidak lepas daripada kepentingan-kepentingan dari partai-partai yang ada. Itu sudah jelas. Yang setuju tentu, yang setuju terhadap revisi Undang-Undang Pemilu tentu berdasarkan kepentingan yang ada bagi mereka, dan yang tidak setuju tentu juga kepentingan mereka untuk tidak setuju. Kita coba untuk yang tidak setuju dulu.
Alasan mereka yang tidak setuju, PDIP, kemudian PAN dan P3 mengatakan tidak setuju adalah kita sekarang dalam masa pandemi COVID-19, membuang-buang energi saja jika seandainya kita membahas hal ini, membahas tentang revisi undang-undang pemilu. Biarlah pemilu, udah ada undang-undangnya, tidak perlu direvisi lagi. Nanti toh sampai pada tahun 2024 kita laksanakan pemilu tersebut. Nah, tapi tidak sedemikian. Tidak demikian komprehensif alasan tersebut. Kenapa? Kalau kita lihat tentu ini tidak lepas daripada movement yang dilakukan untuk mencegah calon-calon di luar mereka untuk kemudian ikut kontestasi Pilpres tahun 2024. Ya, tentu setiap golongan atau partai tentu ingin jagoan mereka itu tidak terganggu kan, sehingga bisa dengan mulusnya memenangi kontestasi 2024 nanti. Nah, untuk menjaga itu maka harus ada yang dijegal. Nah, kalau kita lihat sekarang ini untuk menuju tahun 2024 masyarakat sudah terpolarisasi. Udah muncul jagoan-jagoannya, dan yang kalau kita lihat sekarang, kita baca, kita tonton, dan kita perhatikan gerakan politik yang ada dari segala macam warna, color of political movement yang ada. Anies Baswedan itu salah satu nama yang sangat mencuat, dan tentu partai yang tidak berkenan dengan beliau akan menjegal. Bagaimana caranya menjegal? Salah satunya adalah dengan tidak merevisi undang-undang pemilu. Kenapa tidak direvisi undang-undang pemilu? Karena kalau ini tidak direvisi, maka panggung Anies akan tertutup hanya sampai tahun 2022 saja. Masa pemerintahannya, kepemimpinan yang berakhir di DKI tahun 2022, dan ketika berakhir diharapkan panggungnya Anies pun sudah tertutup. Tidak ada lagi orkestra tarian cantik, kalau saya ilustrasikan, atau kalau saya diizinkan untuk menganalogi apa yang dilakukan oleh Anies sekarang ini adalah orkestra yang dibangun Anies ini membuat dia leluasa menari dengan cantik dan indahnya di atas panggung, sehingga menghipnotis banyak orang untuk mengagumi beliau. Tidak bisa dipungkiri prestasi-prestasi yang tanpa henti, prestasi yang beliau raih selama memimpin DKI Jakarta ini, dan itu tidak menutup mata masyarakat luas. Tidak hanya masyarakat DKI yang menyaksikan itu, masyarakat Indonesia secara umum menyaksikan prestasi tersebut, dan ini adalah salah satu bentuk tarian indah melalui orkestra yang dibangun oleh Anies di DKI Jakarta, dan tentu mencuatkan nama beliau untuk kemudian ikut pada kontestasi Pilpres 2024. Dan ini harus terjegal. Bagaimana cara menjegalnya? Jangan sampai revisi undang-undang pemilu ini dilakukan. Jika tidak dilakukan, Anies selesai 2022. Dia tidak akan punya panggung lagi untuk menuju atau mengokohkan namanya untuk menuju tahun 2024. Harapannya demikian. Makanya PDIP mati-matian untuk bagaimana revisi ini tidak dilakukan. Bahkan, nah ini juga saking asiknya drama yang dilakukan ini, Presiden Jokowi pun akhirnya kemarin 28 Januari 2021, ini juga menurut pengakuannya Arsul Sani, dia juga ada di situ, yang mengatakan bahwa Pak Jokowi hari Kamis kemarin 28 Januari 2021 memanggil sekitar 15 mantan jubirnya pada Pilpres 2019 kemarin, tim kampanyenya Jokowi TKN.
judul-judulnya itu matematik itu dikumpulkan. Salah satu pembahasan adalah tentang revisi undang-undang pemilu ini. Bahkan tidak hanya sampai di situ, Jokowi juga memanggil pimpinan-pimpinan partai koalisi membicarakan masalah revisi undang-undang pemilu ini, yang menurutnya diakui juga oleh Arsul Sani tadi. Jokowi mengatakan bahwa lebih baik pemilu di 2024 saja, karena sekarang kita pandemi, kita janganlah banyak ada acara-acara kemasyarakatan, jangan lagi kita harus batasi perkumpulan masyarakat, kita harus batasi aktivitas masyarakat, jangan ada seperti pemilu dan lain sebagainya, nanti menciptakan klaster baru pandemik dan mengganggu usaha pemerintah untuk menyelesaikan pandemi ini. Alasannya demikian. Tapi kalau alasannya demikian, kok Desember kemarin pilkada juga itu ya. Nah, itu juga dibicarakan kepada pimpinan-pimpinan partai koalisi. Artinya Jokowi turun tangan langsung, saking pentingnya isu revisi undang-undang pemilu ini, dan saking berhasratnya untuk partai PDIP itu untuk menjegal orkestra Anies Baswedan tadi. Bayangkan jika seandainya 2022 itu tidak ada pemilu, semuanya nanti disatukan tahun 2024, dan pemimpin-pemimpin daerah yang masa pimpinannya itu berakhir tahun 2022 dan 2023 akan digantikan oleh PLT. Bayangkan, akan digantikan oleh PLT, berapa ratus pimpinan daerah akan digantikan oleh PLT. PLT ditunjuk oleh Mendagri. Mendagrinya siapa? Kita tahu siapa Mendagrinya dan berasal dari partai apa, dan akan terjadi, ya kita tahu sendiri lah bagaimana nanti peta politik yang kemudian sangat menguntungkan salah satu partai saja. Dan ini tentu tidak sehat bagi demokrasi kita. Dan walaupun ini kan masih masih dalam perkiraan, ya, masih dalam asumsi kita lah. Dan tentu kita harapnya tidak demikian, karena kita harapnya pemimpin-pemimpin kita itu berpikir untuk kemaslahatan bersama, bukan kemaslahatan satu kelompok saja. Nah, bagi mereka yang ingin tetap dilakukan revisi undang-undang pemilu ini, alasannya adalah bayangkan betapa letihnya kita nanti jika tahun 2024 nanti disatukan semuanya, pilpres, pilkada disatukan, luar biasa capek kita, luar biasa besar ongkosnya, dan juga energi yang akan dihamburkan, dan juga dikhawatirkan nilai dan kualitas demokrasi kita akan menurun. Yang kedua alasannya adalah, toh 2 Desember kemarin kita sudah lakukan pemilu, tidak ada itu pemerintah mengatakan timbul klaster pandemi COVID-19, klaster COVID-19 dari pilkada. Tidak ada klaster pilkada, justru yang ada adalah klaster Natal, liburan Natal dan liburan tahun baru. Klaster liburan Natal dan klaster liburan tahun baru. Klaster pilkada Desember 2019 tidak ada. Jadi ya, kenapa kita tidak normalkan saja pilkada tahun 2022, pilkada 2023, toh tidak terjadi kekhawatiran kita itu, dan ini tidak mengganggu konsentrasi kita untuk menyelesaikan pandemi, kalau tidak mengganggu usaha pemerintah untuk menyelesaikan pandemi. Jadi alasannya seperti itu. PKS arahnya mulai setuju bergabung dengan Demokrat, dengan Nasdem, dengan PKB. Golkar terbelah menjadi 2. Kemudian kita tunggu bagaimana Gerindra, ya, bagaimana Gerindra. Nah, inilah, jadi sekarang undang-undang pemilu sekarang itu menyatakan bahwa
tidak ada pilkada, tidak ada pilkada serentak pada tahun 2022 dan 2023. Semuanya itu disatukan bersamaan dengan Pileg dan Pilpres pada tahun 2024. Dan dalam rentang waktu hingga 2024, daerah-daerah yang masa kepemimpinan sekarang itu berakhir akan dipimpin oleh PLT ratusan PLT nanti akan muncul di Indonesia dan luar biasa karena ya PLT kan wewenangnya terbatas, sedangkan dinamika perkembangan daerah masing-masing itu tidak tentu memerlukan pemimpin yang bukan pemimpin yang PLT, pemimpin yang sudah jadi. Oleh karena itu kita saksikan saja bagaimana nanti dalam beberapa hari ke depan bagaimana jadinya, tapi ini tentu arahnya adalah bagaimana menjegal salah satu kandidat yang sekarang kayaknya sudah memiliki tempat di hati masyarakat secara umum, yaitu Anies Baswedan. Kita harapkan bagaimanapun hasil nantinya akan didapatkan oleh wakil-wakil kita di DPR, mereka tentu memutuskan ini berdasarkan kepentingan bersama, berdasarkan kepentingan masyarakat dan bangsa, kemaslahatan umum, bukan berdasarkan kepentingan kelompok mereka saja. Harapan kita tentu demikian. Dan tentu saja ini juga memerlukan kearifan, kebesaran hati pemimpin kita untuk biarlah siapa saja yang nanti yang menjadi pilihan masyarakat, biarlah siapa saja nanti yang menjadi pemimpin. Yang penting adalah bagaimana kita memberikan dukungan yang baik sehingga pemimpin nanti yang lahir akan mampu memimpin dengan baik. Kita juga berharap bahwa pemilu yang akan dihasilkan adalah pemilu yang betul-betul jurdil, ya, betul-betul jurdil dan lahir dari harapan dan cita-cita masyarakat. Banyak memang poin-poin yang akan direvisi jika terjadi revisi itu. Salah satunya adalah poin pasal 182 ayat 2 huruf DD itu, di mana pada undang-undang sekarang ini dinyatakan pimpinan daerah harus berasal dari partai sehingga tidak ada independen. Nah, ini ingin direvisi sehingga yang independen itu boleh ikut pilkada. Yang tidak boleh hanya pilpres saja. Kalau pilpres mesti harus dari perwakilan partai. Dan ini kalau saya pribadi pendapat yang logis, ya, pendapat yang logis untuk daerah silakan independen untuk maju, dan untuk pilpres kita tentu harus melalui mekanisme partai karena skalanya adalah skala nasional. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Jika ada komentar, silahkan tulis di kolom komentar untuk memperkaya hazanah dan keilmuan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.